lebihkan sedikit dari batas tanggul kiri kanan. Selanjutnya yang kanan juga saya modelkan juga. Nah selanjutnya setelah saya modelkan seperti ini, saya coba akan membuat potongan dari masing-masing cross section untuk masing-masing supaya kita nanti bisa meninjau cross section mana yang akan kita tinjau. Nah ini sudah selesai untuk mendefinisikan dari baik itu sungai, tanggul, dan flowpath area dari Sungai Kapuas. Nah ini perhatikan juga pada saat pemodelan, nanti pada saat memodelkan itu harus diperhatikan bahwa pada saat kita membuat batasan-batasan ini tidak boleh keluar dari zona yang terrain kita punya. Jadi kita tidak pada saat kita membuat ini kita tidak bisa membuatnya itu sampai ke garis putih sama seperti halnya 2D flow area. Jadi ini kita nggak bisa dilebihkan sampai yang garis putih ini. Nah ini yang putih ini tidak akan terbaca nanti pada saat pemodelannya itu. Untuk cross sectionnya tidak akan terbaca. Jadi nanti tolong diperhatikan pada saat membuatnya itu baik itu dengan terrain dan map layer ini, karena tadi kita membutuhkan map layer, jadi kita harus mengetahui batasan data yang kita punya adalah sampai mana, seperti itu. Mungkin sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika memang masih belum ada, saya coba untuk cross section. Nah, untuk cross section ini adalah potongan-potongan melintang dari masing-masing sungai. Kita juga perlu mendigitasi. Nah, kita mendigitasinya itu cross section itu adalah tegak lurus dari river ridge atau sungai. Jadi ini harus tegak lurus. Jadi teman-teman nggak bisa membuat cross section seperti ini garis miringnya. Nah, teman-teman harus membuat garis cross section itu tegak lurus dari sungai. Nah, ini posisi cross section 1. Di sini adalah tegak lurus dari sungai. Kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya nanti ini bikin cross section, beberapa cross section. Semakin detail cross section itu nanti hasilnya kita bisa lihat semakin tinjau di posisi masing-masing cross section. Nah, pada umumnya pada saat membuat cross section itu teman-teman di sini bisa menggunakan cross section itu per 25 atau per 50. Kira-kira mungkin seperti itu. Nah, nanti bikin cross section seperti ini. Semakin rapat sebenarnya semakin baik dalam nanti pada saat kita proses meninjau. Ini saya coba akan membuat beberapa cross section. Tegak lurus dari sungai. Nah, setelah teman-teman sudah memberikan batasan cross section untuk masing-masing sungai, di sini teman-teman mesti melakukan update cross section. Nah, update cross section ini kita ambil yang mana itu elevation profile from terrain. Artinya nanti cross section itu akan mengenerate bagaimana sih penampang-penampang dari untuk masing-masing cross section tersebut. Nah, ini sudah saya lakukan. Selanjutnya nanti teman-teman setelah sudah melakukan proses pemodelan baik itu mendigitasi sungai, tanggul kiri kanan, flow path atau dia nanti akan mendefinisikan baik dari masing-masing tanggul kiri kanan dan sungai untuk panjangnya berapa, jarak untuk masing-masing jarak antar cross section, dan yang terakhir adalah cross section. Nah, selanjutnya ketika sudah, nanti teman-teman bisa melakukan stop editing dan men-save seperti ini, lalu bisa file dan save, dan kita keluar dari Rasmapper. Nah, setelah tadi kita buat Rasmapper, kita untuk mengecek hasil pemodelan yang tadi kita buat, jadi teman-teman bisa mengecek di edit, lalu di geometric data. Nah, geometric data ini isinya adalah berupa data-data yang tadi kita digitasi.
Nah ini kan masih yang 2D ya. Untuk memanggil yang 1D, teman-teman di sini bisa langsung ke file, lalu nanti open geometri data, dan di sini model 1 dimensi. Nah ini bisa terlihat ya. Ini ya, judulnya Sungai Papua, selalu ini masing-masing cross sectionnya, dan selanjutnya di sini ada arah alirannya adalah ke arah atas atau ke arah barat. Nah di sini juga teman-teman bisa melihat potongan dari masing-masing cross section yang tadi saya digitasi. Nah ini adalah potongan-potongan dari sungai. Ini kan bisa terlihat. Ini adalah potongan-potongan dari cross section sungai. Dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah potongan yang tadi telah saya coba buat menggunakan cross section. Nah, untuk 1 dimensi ada hal yang perlu diperhatikan pada saat pemodelan 1 dimensi adalah yaitu menentukan koefisien Manning. Nah, untuk koefisien Manning itu teman-teman di sini bisa melihat di Manning atau nilai K. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar ya apa itu nilai Manning. Nilai Manning itu adalah nilai kekasaran dari permukaan atau dasar dari sungai. Jadi ini nilai Manningnya ada nilai 3, yaitu yang N1 itu di kiri, N2 itu di A sungainya, N3 itu yang sebelah kanannya. Ini kita hiaskan. Nah ini masih defaultnya masih 999. Sebenarnya kita mesti mengisi nilai Manning. Nah untuk nilai Manning itu sendiri referensinya itu berdasarkan dari ada berdasarkan dari SNI ataupun permen. Nah nanti teman-teman bisa dicari tahu untuk nilai batasan Manning ini sendiri. Nah selanjutnya tadi saya juga lupa menjelaskan ya apa itu definisi dari cross section ini. Nah tadi saya coba membuat ada beberapa model di sini, yaitu ada beberapa definisi yang teman-teman di sini harus ketahui, yaitu LOB, channel, dan ROB. LOB di mana itu LOB itu adalah left of bank. Channel yaitu adalah aks dari sungainya, dan ROB adalah right of bank atau di mana tanggul dari kanan sungainya. Nah, di sini teman-teman mesti melihat dari masing-masing judul ini, yaitu pertama adalah downstream reach length, yang mana artinya ROB ini adalah panjang jarak antar cross. Ini kita bisa lihat definisi dari yang LOB pertama ini 268, yaitu adalah jarak cross sebelah kiri atau jarak antar cross sebelah kiri dari posisi ini left berarti sebelah kiri, hulunya kan arah alirannya ke arah sana, berarti kirinya itu sebelah sini. Nah ini jarak dari 1634 ke 1434, ini adalah nilainya 206 panjangnya. Nah yang kedua channel itu adalah yang asungai. Asungai ini adalah jaraknya adalah secara tegak lurus 199,7. Nah yang terakhir dari titik merah ke merah ini atau cross selanjutnya adalah jaraknya ada 214,9. Nah ini harus teman-teman perhatikan bahwa hal-hal yang seperti ini kadang-kadang untuk pemodelan itu memang sangat tricky ya. Jadi hal-hal definisi ini harus diketahui, apa sih itu downstream reach length, lalu apa sih itu Manning value. Ya Manning value itu yang tadi saya sampaikan, nilai kekasaran dari masing-masing dasar sungai. Nah ini untuk yang kiri, yang tengah, dan yang kanan ini mesti kita isi. Nah selanjutnya di sini ada left bank, di sini ada main channel bank station. Nah di mana main channel bank station itu adalah ini definisi dari posisi tanggul sungainya itu berada di station berapa. Nah sekarang main channel bank station secara station di sini di elevasi di 70,3. Nah untuk melihat 70,3 itu ada di elevasi berapa, ini di sini teman-teman ada namanya cross section koordinat. Nah ini bisa dicek, 70,3 itu ada di elevasi 4449, yang mana artinya tanggul dari kiri sungai itu ada di elevasi 44,93. Nah yang kedua sekarang ada right bank, yaitu yang sebelah kanan. Right bank itu ada di station 304,6. Nah ini di atas ini 304,6 itu ada di elevasi 46,72.
Nah, artinya ini teman-teman harus memahami hal-hal seperti ini karena ada beberapa kasus yang memodelkan LOB, channel LOB dari hulu sampai hilir. Nah, misalkan seperti misalkan seperti ini sungainya. Saya ganti dulu. Arah alirannya ke bawah ya. Lalu tanggul kiri kanannya seperti ini. Nah, jika tadi nilai LOB, terkadang ada yang nilai LOB, LOB channel, dan LOB itu sama semuanya. Ini mesti kalian cek. Kenapa? Karena LOB channel dan LOB itu tidak mungkin sama. Alasannya kenapa? Karena memang kalau misalkan posisinya dia secara sungai dia lurus, dia pasti sama. Tapi karena ini tikungan, atau seperti ini, tikungan yang, nah ini saya bikin cross. Nah, ini pasti jarak dari sini antara yang 1, 2, dan 3 itu pasti berbeda. Jika tikungan, kalau jika lurus itu pasti sama. Ini kalau tikungan nih, teman-teman di sini bisa coba, siapa yang bisa menjawab? Ini mungkin, ini saya coba buat cross. Nah, dari 1 ini, yang mana ini ada definisinya adalah ROB. Kita lihat ROB definisi itu dari arah aliran ya. Arah aliran itu kemana? Nah, ROB. Kalau ini ada channel sama LOB. Nah, ini nilainya apakah sama atau tidak jika dilihat secara kasar seperti ini. Yang lebih panjang yang mana? Yang LOB, Pak. LOB. Artinya ini secara skematika pasti di sini LOB channel dan ROB pasti berbeda. Pasti dia lebih besar. Artinya LOB lebih kecil. Nah, ini lebih kecil. Channel lebih kecil juga daripada ROB. Seperti itu. Karena dia posisinya posisi ini pendek. Ini yang mungkin bisa jadi lebih panjang, lalu ini posisinya pasti lebih panjang karena dia tikungan ke arah luar LOB. Nah, terkadang pada saat mendefinisikan itu ada beberapa yang pemodel itu dari hulu sampai hilir LOB channel dan ROB ini sama nilainya. Nah, ini perlu diperhatikan sama teman-teman bahwa kalau ada hal seperti ini artinya sungai itu tidak berbelok-belok. Meskipun dalam skema yang kita buat itu belok-belok, tapi kita pada saat pembuatan model itu misalkan dalam skemanya buatan belok-belok, tapi pada saat ada banyak tikungan, tapi pada saat melihat definisi LOB channel ROB itu banyak yang lurus, itu teman-teman mesti diperhatikan. Artinya itu ada yang salah dalam pemodelan atau setup